Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Ramadhani dengan NPM 243510198. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari praktikum sistem operasi dengan petunjuk pengerjaan yang ada. Yang pertama itu soal pertama, membuat folder pada terminal Ubuntu dengan nama praktikum Ubuntu, dan ada 3 subfolder: data, nilai, mata kuliah, dan backup. Lalu kita menggunakan CD untuk membuat 3 file txt, yaitu biodata txt, ipk txt, matkul txt, masing-masing menggunakan nano, echo, dan torch. Lalu kita copy ketiga file ke folder backup. Lalu kita pindahkan ipk txt ke folder nilai, mata kuliah txt ke folder mata kuliah. Lalu kita hapus file mata kuliah dan ipk txt pada folder backup dengan irm. Lalu hapus folder nilai dengan irm lalu kita menampilkan seluruh folder yang ada dan menggunakan lsr. Lalu di soal kedua, kita itu membuat tema atau situasi nyata, contohnya seperti keempat ini. Lalu dari tema itu kita diminta untuk minimal membuat satu folder utama dengan 4 subfolder. Lalu di dalam subfolder itu minimal 6 teks. Lalu kita diminta untuk setiap file harus memiliki isi. Lalu kita sebutkan tujuan dan penjelasan di setiap folder tersebut. Jadi nanti untuk menampilkannya kita menggunakan lsr maksudnya. Oke, yang di soal pertama kita diminta untuk membuat folder dengan nama praktikum Ubuntu. Baiklah, pertama mkdir p praktikum Ubuntu /data data nilai mata kuliah, lalu backup. Oke, praktikum Ubuntu. Lalu setelah itu masuk ke praktikum Ubuntunya, cd praktikum Ubuntu, masuk ke data. Lalu setelah itu kita menggunakan nano untuk membuat biodata. Nano biodata .txt, sebut nama Rajwa. Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu selanjutnya kita membuat file ipk menggunakan echo ipk semester 3 400. Masuk kita buat ke ipk txt, enter. Lalu selanjutnya kita buat file mata kuliah menggunakan torch matkul txt. Lalu kita masukkan isi file tersebut dari torch itu, dari mata kuliah. Misalnya torch mata kuliah menggunakan nano matkul txt, enter. Matkul 1 sistem operasi, matkul 2 teori bahasa automata. Oke, Ctrl O, enter, Ctrl X. Selanjutnya kita menyalin file folder tersebut ke dalam backup. Kita copy cp bintang .txt C2, masuk ke backup, enter. Oke, kebalik, maaf, cp backup. Oke, enter. Lalu kita diminta untuk move atau pindahkan file. Jadi move ipk txt ke nilai.
Lalu setelah itu kita diminta untuk move-kan file mata kuliah matkul.txt kita move-kan dia ke dalam mata kuliah. Enter. Setelah itu kita diminta untuk hapus file mata kuliah txt dan ipk pada folder backup. Oke, rm matkul.txt ipk.txt pk.txt rm matkul.txt. Oh, kita masuk dulu harusnya ke dalam file backup. Kita masuk dulu ke dalam file backup. Oke, setelah itu baru ke ini. Nah, sudah bisa. Lalu selanjutnya kita diminta untuk hapus folder nilai dengan rmr. Folder nilai cd lalu rm nilai rmr nilai Selanjutnya setelah kita hapus, kita diminta untuk menampilkan folder dengan lsr. Oke, kita lihat. Jadi di dalam backup itu ada biodata, dan di dalam file data itu ada biodata, lalu di dalam file mata kuliah itu ada mata kuliah txt-nya. Oke, baiklah. Selanjutnya, oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua, di mana di soal kedua itu kita diminta untuk membuat sebuah tema. Di sini saya ngambil tentang perpustakaan, lalu dari tema perpustakaan ini diminta satu folder utamanya, lalu ada satu folder itu isinya 4 subfolder dan 6 file teks. Lalu kita diminta untuk mendeskripsikan tujuan folder dan menjelaskannya. Setelah itu kita diminta untuk menampilkan hasil struktur menggunakan LSR. Oke, kita coba. Yang pertama mkdir perpustakaan kampus. Oke, isinya ada data buku, lalu ada data anggota, lalu ada transaksi, lalu yang terakhir ada laporan. Kita cek dulu perpustakaan kampus, data buku, data anggota, transaksi, dan laporan. Lalu setelah itu kita harus masuk dulu ke cd perpustakaan kampus ke dalam folder data buku. Oke, salah. Nah, sudah. Lalu kita masukkan di dalam file data buku ini dengan menggunakan echo buku fiksi. Itu ada Laskar Pelangi, ada 5 eksemplar ke buku fiksi .txt. Enter.
Selanjutnya buku di sini ada buku pemrograman, ada 3 eksemplar. Oke, ini kita ganti jadi buku non fiksi. Oh ya, ini diganti juga. Buku non fiksi, enter. Setelah itu kita ingin buat file teksnya di data anggota, berarti kita cd data anggota enter. Oke, ulang. Oke, salah di sininya. Oke, setelah itu kita buat echo lagi di sini biar cepat aja ya. Gak usah deh. Kita buat echo. Lalu mahasiswa. Sini Rajwa Gani PM 435129198. Lalu setelah itu ini mahasiswa .txt siswa.txt 2435198 mahasiswa.txt enter. Lalu lanjut, ini kita ubah untuk dosen, jadi dosen Rudi Ilham. NIP Gampang 5679. Oke. Di sini jadi dosen teror. Setelah selesai, lalu kita masuk ke data transaksi, file transaksinya. cd /transaksi enter. Salah, T nya harus besar. Transaksi, lalu kita masukkan lagi di sini echo Rajwa Ramadhani meminjam buku Laskar Pelangi, buku Laskar Pelangi pada 8 November 2025. Oke, setelah itu masuk ke peminjaman .txt go Rajwa Ramadhani. Di sini sama, tapi ini kita ubah jadi mengembalikan buku Laskar Pelangi pada tanggal
pada 15 November. Oke, jadi di sini kita ganti jadi pengembalian. Pengembalian txt. Oke, yang terakhir berarti kita masuk ke CD. Laporan. Eko. Laporan bulan Oktober 30 peminjaman 25 pengembalian sini rekap bulanan txt. Enter. Lalu setelah itu untuk menampilkan hasil struktur folder filenya, sini kita untuk menampilkan hasil strukturnya menggunakan lsr dulu lsr enter ke bulanan. Oke, sebelum itu kita keluar dulu CD. Setelah itu baru kita cek lsr. Di dalam file perpustakaan kampus ini itu ada data anggota, data buku, laporan, dan transaksi. Dimana di dalam data anggota itu ada file dosen dan mahasiswa. Di dalam file data buku itu ada subfile buku dan buku fiksi dan buku non-fiksi. Lalu file laporan itu ada subfilenya rekap bulanan. Lalu di transaksi itu ada subfile peminjaman dan pengembalian. Jadi tujuan struktur folder ini adalah bertujuan agar data perpustakaan itu tersimpan secara terstruktur dan terkelola yang memisahkan di antara data buku, data anggota, transaksi peminjaman, dan laporan bulanan. Jadi guna data buku itu adalah untuk menyimpan daftar dan stok buku yang berisi jenis buku beserta jumlah eksemplarnya. Jadi, lalu di data anggota itu berfungsi untuk menyimpan informasi anggota yang terdaftar di perpustakaan tersebut. Lalu, isinya itu ada data mahasiswa dan data dosen yang terdaftar di dalam perpustakaan. Yang selanjutnya ada transaksi. Transaksi itu berfungsi untuk mencatat kegiatan peminjaman dan pengembalian buku. Di dalam transaksi itu berisi peminjaman dan pengembalian buku. Lalu yang terakhir ada laporan. Jadi laporan itu berfungsi untuk menyimpan rekap kegiatan transaksi bulanan yang terjadi pada perpustakaan. Dan berisinya itu biasanya itu jumlah total peminjaman dan jumlah total pengembalian di setiap bulannya. Jadi kesimpulannya itu perpustakaan kampus ini membuat pengelolaan data menjadi lebih efisien, rapi, mudah dicadangkan, dan sesuai kebutuhan administrasi perpustakaan. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.